Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah pengolahan data dan statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis ya dan pengambilan kesimpulan dari dua buah sampel. Kalau minggu lalu, pekan lalu sebelumnya kita sudah membahas untuk menguji hipotesis untuk satu sampel. Kali ini kita untuk dua sampel ya, dua sampel dan bagaimana mengambil kesimpulannya. Ya, semacam itu. Oke, benar. Jadi perlu kita ingat lagi kalau kemarin kita tuh uji satu sampel, kita ketahui ada simpangan bakunya ya, simpangan baku populasinya diketahui atau tidak gitu ya. Tapi kalau simpangan bakunya diketahui, kemudian jumlahnya biasanya itu besar atau kecil, kita bisa menggunakan uji statistik Z. Tapi kalau simpangan baku populasinya tidak diketahui, jumlahnya besar, lebih dari 30, kita bisa menggunakan uji statistik Z. Tapi kalau ukurannya kecil, kurang dari 30, kita menggunakan uji statistiknya adalah T atau T student. Sama, yang kita bahas nanti adalah untuk dua sampel yang independen dan dua sampel yang saling berkaitan atau paired data gitu ya, yang saling terhubung ya, gitu ya. Sama untuk yang simpan baku diketahui kita bisa menggunakan uji statistik Z atau ketika jumlah sampelnya lebih dari 30. Tapi kalau tidak diketahui dan ukuran sampelnya kurang dari 30 ya, kita bisa menggunakan yang uji statistiknya adalah menggunakan T atau T student ya. Untuk uji dari dua sampel yang independen ya, jadi dua sampel yang tidak saling berkaitan. Jadi misalnya eh, nanti kita akan membahas mengenai misalnya rokok, antara rokok yang tanpa filter dengan menggunakan filter itu kan tidak saling kita menguji tidak saling berkaitan. Kalau yang berkaitan misalnya kita menguji suatu sampel gitu ya, kemudian kita ukur temperaturnya dengan kita menggunakan dua alat gitu ya. Nah, kemudian kita menguji apakah dua alat itu memiliki bacaan yang sama atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita untuk membandingkannya semacam itu. Atau kalau enggak, kemarin kita bisa membahas mengenai misalnya ada dua katalis ya, ada dua katalis. Apakah katalis ini, jadi kalau kemarin hanya berdasarkan satu sampel saja, kalau ini kita menguji dua macam katalis, macam itu ya. Kemudian dari dua macam katalis ini kan tidak berhubungan sebenarnya gitu ya. Atau mungkin pada temperatur yang sama. Nah, itu juga bisa sih dua katalis tapi temperaturnya diuji pada temperatur yang sama, kemudian nanti aktivitasnya semacam kayak gimana. Itu berhubungan atau dikasih suatu perlakuan yang sama, dia memiliki bacaan yang berbeda, nah, atau hasil yang berbeda itu non independen. Tapi kalau independen berarti diujinya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi yang rokok tanpa filter kita uji sendiri gitu ya. Kemudian rokok dengan filter kita uji sendiri ya, gitu ya. Kemudian nanti baru kita bandingkan. Kita buat klaim, kemudian kita uji klaimnya. Nah, semacam itu. Nah, ini untuk ya independen seperti kayak tadi, apakah simpangan buku populasi yang diketahui atau jumlah sampelnya besar. Kita bisa menggunakan uji statistik Z gitu ya. Jadi biasanya nanti ini ada dibandingkan dikurangi dengan mu A dan mu B gitu ya. Uji hipotesis yang pertama adalah rata-rata rata-rata populasi ya. Kalau di sini kalau Z itu dengan rata-rata populasinya sama ya gitu ya. Jadi untuk menguji apakah dua sampel secara independen ini memiliki kesamaan. Nah, dengan memiliki kesamaan kita mengujinya adalah rata-ratanya itu sama ya. Kalau ya H1-nya berarti adalah tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar ya. Nanti tergantung kita akan berada nanti uji statistiknya menggunakan dengan one tile sebelah kanan, one tile sebelah kiri atau yang two tiles gitu ya. Jadi kalau kemarin kita pernah membahas kalau lebih besar berarti kita menggunakan yang one tail sebelah kanan ya. Kalau lebih kecil berarti yang one tail sebelah kiri gitu ya. Kalau tidak sama berarti two tails. Jadi nanti menggunakan grafik yang kanan kiri. Ya kalau belum nanti silakan kalian simak yang uji statistik satu sampel yang video sebelumnya. Kemudian untuk selang keyakinan, nah ini
sedikit berbeda untuk selang keyakinan tadi. Apa kalau kita menggunakan lebih besar kan menggunakan wantel kanan, kemudian sebelah yang lebih kecil wantel sebelah kiri gitu ya. Wantel berarti tel kanan itu sebelah sini, kiri sebelah sini, ini berarti kalau lebih besar, lebih kecil. Tapi kalau untuk selang keyakinan nanti kita memakainya adalah yang two tails gitu ya. Jadi nanti T di sini adalah T alfa per 2 ya, dikalikan dengan akar dari simpangan ya, simpangan sampel atau simpangan baku populasi kuadrat dibagi dengan jumlah sampelnya, ditambahkan ya dari masing-masing ya, akar dari kuadrat simpangan baku dibagi dengan jumlah sampelnya ya, gitu ya. Jadi nanti kita menghitung margin errornya ya, jadi nanti batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Nah, itu untuk selang keyakinan perbedaannya gitu ya, selang keyakinan perbedaannya. Ini tadi kalau yang tadi ya, kalau berarti kalau tidak sama dengan dan sama dengan gitu ya, berarti kalau di sini adalah fail to reject, jadi sini adalah menolak H0, di sini adalah menerima H0 ya, gitu ya. Kalau menolak H0 berarti menerima H1 gitu aja ya. Kemudian untuk kalau tidak diketahui ya, kalau simpangan baku populasinya tidak diketahui. Nah, kemudian NA dan NP-nya kecil. Nah, untuk uji hipotesis ini gunakan lebih baik kita menggunakan T0 ya. Tadi kita udah bahas ya bahwa untuk simpangan baku populasi tidak diketahui, jumlahnya kecil, ya kita menggunakannya adalah T0 untuk uji statistiknya. Bisa juga kita menggunakan uji F ya untuk memeriksa persamaan standar deviasi sampel. Nah, tapi kita belum sampai ke sana. Kemudian pilih mana yang berlaku berikut ini. Apakah kita dapat mengasumsikan simpangan baku populasinya A sama dengan simpangan baku populasi B, nanti maka kita menggunakan persamaan yang ini. Atau kasus kedua, ketika ternyata simpangan baku populasinya tidak sama, ya kita bisa menggunakan yang persamaan ini, gitu ya. Jadi tergantung. Tapi kita bisa juga mengasumsikan untuk awal, biasanya kita untuk variansnya itu uji F gitu ya. Sebenarnya kita harus menguji F terlebih dahulu gitu ya. Tapi untuk awalan ya udah kita anggap saja tidak sama terlebih dahulu ya simpangan baku populasinya. Nah, contoh ya, ini contoh rata-rata kandungan tar dalam sampel secara acak 25 rokok tanpa filter king size adalah 21,1 mg dengan standar deviasinya adalah 3,2 mg. Ini keputus ya. Oke, gini aja. Sedangkan rata-rata kandungan tar dari sampel secara acak 25 rokok dengan filter 100 mm dengan menggunakan filter adalah rata-ratanya 13,2 dengan simpangan baku atau standar deviasinya 3,7. Nah, ini kita menggunakan berdasarkan data pada appendix B. Kemudian kita diminta untuk menguji apakah rokok filter menghasilkan rokok dengan filter dan menghasilkan kadar tar yang lebih rendah ya. Klaimnya semacam itu ya. Dan kalau kita menggunakan filter berarti kadar tarnya dalam asap rokok itu lebih rendah gitu ya. Kemudian kita diminta untuk membangun selang keyakinan ya 90% dari perbedaan antara kadar rokok, perbedaan rata-rata kadar tar dalam rokok tanpa filter dengan rokok dengan filter gitu ya. Jadi kita bangun klaimnya ya, H0-nya berarti kadar tarnya itu adalah rata-rata kadar tarnya sama gitu ya antara rokok tanpa filter dengan rokok dengan filter. Kemudian klaimnya yang H1-nya adalah kadar tar dengan filter lebih rendah dibandingkan tanpa filter ya, atau tanpa filter lebih besar dibandingkan dengan filter ya gitu ya. Kemudian kita menggunakan jumlah sampelnya itu ada 25 ya, ini udah dihitung sebenarnya dari appendix B ya, misalnya ini ada di appendix B, ini ada 25 sampel ya. Jadi ini yang size kadar tarnya 20 sampel ya, kemudian yang menggunakan filter 25 sampel sama 25 sampelnya. Maka derajat kebebasannya adalah
N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi 50 dikurangi 2, 48. Nah, gitu ya. Kemudian kita menghitung T-nya ya. Kita anggap tadi asumsi kita simpangan baku populasi tidak sama ya, gitu ya. Jadi sama dengan rata-rata ya, rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 per akar dari simpangan baku sampel 1 kuadrat per jumlah sampel pertama ya, ditambah ini saya gedein dulu lagi kalau bisa kelihatan, ditambah simpangan baku sampel 2 dibagi jumlah sampelnya, diperoleh T-nya itu 8,07 ya. Kemudian kita menggunakan tabel ya, atau menggunakan bantuan software, apakah itu Excel atau menggunakan Minitab gitu ya. Nah, ini saya untuk mempermudah saja gitu, menggunakan Minitab ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kemudian kalian uji ketika T ini itu berada di mana. Nah, sekarang kita ambil berarti kita kalau lebih besar berarti kita menggunakan yang one tile sebelah kanan di sini ya. Kita mencari ya, misalnya kita menggunakan tabel. Nah, tabelnya di sini. Kita cari pada derajat kebebasan 48 di sini ya. Jadi pada derajat kebebasan 48 di sini kita cari untuk one tile untuk confidence levelnya 10% atau keyakinan 95%. Berarti yang di sini ya, ini 0,1 ya, tarik di sini one tile 0,1 gitu ya, karena 90%. Berarti confidence levelnya 0,1 di sini sampai 0,45. Ya, di sini ya. Ya sekitar 1,299 ya. Ya kalau di sini ya 1,3 lah ya. Antara ini kan 0,45, 0,50, 1,30 dan 1,22. Ya 1,299 ya gitu ya. Nah, kemudian kita T tadi ya, kita berada di mana? Ya, kita berada di sini ya. Karena berada di antara area yang merah, area untuk penolakan H0. Kita lihat tadi di sini, ini untuk area yang penolakan H0-nya. Nah, berarti H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah terdapat cukup bukti bahwa rokok dengan filter mengandung tar yang lebih rendah. Berarti klaim yang H1 diterima gitu ya. Berarti memang berbeda, tidak sama dengan ya rokok tanpa filter dengan rokok menggunakan filter. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan Minitab ya. Jadi ini secara manualnya ya. Kalau menggunakan Minitab, ini ada dua ini yang data ya, kita coba memakai Minitab yang sudah diketahui simpangan baku sampelnya dan rata-ratanya. Kalau sudah diketahui simpangan baku populasi dan rata-ratanya, kita bisa menggunakan statistik. Kemudian basic statistik kita menggunakan to sample T gitu ya. To sample T di sini muncul ya, menggunakan langsung summarize data ya gitu ya. Sample size-nya berapa? Tadi 25 dan 25. Rata-ratanya coba saya nggak bisa ya. Jadi langsung sini saja. Rata-ratanya yang pertama adalah 21,1 dan 13,2 ya. Di sini 21,1, sini 13,2. Kemudian standar deviasinya berapa? Standar deviasinya adalah 3,2 dan 3,7 ya. 3,2 dan 3,7. 3,2 dan 3,7. Nah, ini kita tidak mengasumsikan variansnya sama gitu ya. Jadi tadi kalau sedikit berbeda. Tadi kalau kita mengasumsikan variansnya sama, kita checklist saja di sini. Kalau nggak ada ya udah gitu ya. Kemudian masuk ke option. Kemudian di sini muncul confidence levelnya berapa ya. Confidence levelnya adalah 90% ya, 90 tadi ya. Kemudian lebih besar ya, alternatifnya adalah lebih besar. Jadi lebih tanpa filter lebih besar dibandingkan
dengan filter ya kadar tarnya. Kemudian kita oke, kemudian kita okekan di sini. Nah, akan muncul di sini estimasi perbedaannya adalah 7,9 ya antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Kemudian T value-nya di sini adalah 8,07 gitu ya. Jadi ini besar 8,07 sama kayak tadi kan ketemu 8,07 ya, P value-nya 0. Berarti lebih besar dibanding P value-nya gitu ya. Lebih besar P value, lebih besar dari alpha, lebih besar ya. Itu. Kemudian dari situ kita dapat kesimpulan bahwa ya ini tadi ya. Jadi berada di sebelah kanan, H0 ditolak ya, dapat 8,07 sama ya hasilnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bangun setelah keyakinan 90% dari perbedaan antara kadar rokok tanpa filter dan rokok dengan filter. Ya, gitu ya. Oke, oh ya, saya lupa ingat ya. Kalau tadi sudah ada ya, tadi sudah ada cara yang sudah ada udah terhitung antara simpangan bakunya dan rata-ratanya. Tapi kalau tidak ada, kita harus menuliskan dulu datanya di sini ya. Dari 25 data kita tulis dulu di C1 dan C2. Kemudian kita ke statistik, basic, kemudian to sample independent ya. Kemudian kita ini yang pilih yang ini ya. Sampel yang pertama adalah C1 ya, sampel yang kedua adalah C2. Nah, kemudian optionnya masih sama, oke gitu ya. Kemudian kita okekan. Nah, ini ya, jadi di sini akan minnya sedikit berbeda ya, 21,12 dan 13,2. Tapi nanti hasilnya akan ya mirip-mirip lah ya. Ini standar deviasinya 3,2 dan 3,7. Ya, semacam itu ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah kita diminta untuk membangun selang keyakinan. Selang keyakinan 90% berarti bikin semacam interval ya, confidence interval. Ya, confidence interval antara rata-rata 1 dan rata-rata 2. Jadi kita bikin dulu ya ini ya perbedaan minnya, perbedaan rata-ratanya itu berapa ya. Kemudian kita hitung ya. Nah, yang membedakan di sini kalau ini tadi ketika kita menguji ya menggunakan lebih besar, tapi kalau kita membuat selang keyakinan kita menggunakan yang two tiles ya. Two tiles kemudian nanti yang 0,05 di sini ya. Jadi nanti antara 45 dan 50 kan tadi di 48 di sini. Jadi nanti ketemu 1,677 ya. Ini kan 7679 berarti sekitar 1,677. Sedikit berbeda. Kalau di sini tadi kan 1,299. Nah, itu ya. Dari selang keyakinannya dikalikan dengan ini tadi ya akar dari standar deviasi kuadrat per jumlah dari akar dari kuadrat per jumlah sampelnya. Ya, kemudian nanti kita bikin selang keyakinan kayak tadi ya. Jadi rata-rata pengurangan ya. Jadi plus minus saja. Jadi ini 7,9 ya, 7,9 dikurangi 1,6 ya dapat 6,3. Ya, rata-rata perbedaannya ya, perbedaan rata-ratanya berarti antara 6,3 sampai 9,5 gitu ya. Kalau tengah-tengahnya sih 7,9 tadi ya. Jadi ini margin errornya 1,6. Jadi 7,9 kurang 1,6 dan 7,9 tambah 1,6 itu selang keyakinan perbedaan antara kadar tar dari antara rokok tanpa sampel dengan rokok dengan filter dan rokok tanpa filter ya gitu ya. Nah, coba nanti kalian lanjutkan jadi untuk menguji kadar nikotin ya, kadar nikotin dari rokok yang menggunakan mentol dan yang tanpa mentol gitu ya. Ini kadar nikotinnya ya, kalau nanti masukkan datanya kemudian kalian bisa olah gitu ya. Kalian bisa olah data ini diolah gitu ya. Apakah sama enggak sih kadar nikotin yang menggunakan mentol dan yang tidak menggunakan mentol gitu ya. Kalian diminta untuk menguji
apakah kadar nikotin antara rokok dengan mentol dan rokok tanpa mentol memiliki kadar nikotin yang sama? Ya tadi. Yang kedua, coba kalian nanti coba mengerjakan latihan Yentriola nomor 19 dan 20 halaman 483 dan 484. Gitu ya. Oke, itu kalau tadi kita sudah membahas yang 2 sampel yang independen. Jadi kita ujinya sendiri-sendiri gitu ya. Kita ujinya misalnya tadi kan rokok yang satu berbagai macam merek rokok, kemudian kita uji yang satu menggunakan filter, yang satu tidak menggunakan filter, kita uji kadar tarnya gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk yang untuk 2 sampel yang berpasangan ya. Jadi ini jadi sekumpulan entitas diberikan 2 perlakuan yang berbeda. Sampel yang dihasilkan dipasangkan gitu ya. Jadi sampel yang dihasilkan itu dipasangkan. Jadi misalnya ini ada, kalau kalian mengecek, ini ada 2 alat pH meter untuk mengecek mengecek pH, maaf ya. Elektroda untuk mengecek pH. Jadi ada satu sampel, kemudian 2 alat itu tersebut dimasukkan ke dalam elektroda. Kemudian nanti elektrodanya itu akan membaca pH. Nah, apakah sama gitu ya. Jadi nanti pertanyaannya apakah ini itu pembacaannya sama atau enggak gitu ya, untuk menguji apakah termometer atau elektroda ini membaca sama atau enggak, semacam itu. Sama ya, ini dengan perpasangan dilakukan berdasarkan rata-rata perbedaan tingkat perlakuan ya. Jadi nanti itu hipotesis nolnya ya untuk sampel berpasangan itu adalah perbedaannya itu 0 gitu ya, deltanya ya. Jadi nanti kalau tadi rata-rata, ini delta ya, misalnya semacam itu. Kalau tadi kan rata-rata ya, rata-ratanya apakah sama, kalau ini deltanya apakah sama gitu ya, atau 0 gitu ya. Jadi biasanya deltanya kalau menguji ya dilakukan pelakuan yang sama, kalau dia memiliki aktivitas yang sama, memiliki bacaan yang sama, berarti kan deltanya sama dengan 0 gitu kan ya. Itu hipotesisnya. Ya, di mana delta itu perbedaan rata-rata antara perlakuan pertama dan kedua untuk setiap anggota sampel gitu ya. Jadi perlakuan pertama itu alat pertama, perlakuan kedua itu alat kedua gitu ya untuk anggota sampel gitu ya. Nanti kita hitung deltanya ya, kemudian ini adalah delta rata-rata ya, delta rata-rata. Jadi jumlah delta dibagi dengan jumlah pasangan gitu ya. Jadi kita masing-masing ya gitu. Kita uji, kita kurangkan deltanya, kemudian kita bagi dengan jumlah pasangannya. Untuk mengujinya ya sama kayak tadi, kita bisa menggunakan uji statistik T gitu ya. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung T-nya. Jadi nanti derajat kebebasannya berarti jumlah pasangan dikurangi 1 aja gitu ya. Jadi jumlah pasangan. Jadi kalau tadi kita hitung sendiri-sendiri gitu ya, ditambahkan dikurangi 2. Kalau yang berpasangan, jumlah pasangannya berapa ya. Kalau tadi kan dihitung sendiri-sendiri gitu ya. Walaupun kalau di buku Triola itu kadang ada yang menganggap kita yang lebih sedikit ya, semacam itu yang digunakan untuk derajat kebebasan. Tapi paling bagus adalah dijumlahkan dikurangi 2 gitu ya. Kemudian ini untuk simpangannya ya, itu untuk simpangannya, untuk perhitungan simpangannya. Ini ada derajat bebas deltanya ya, kemudian dikurangi simpangannya. Langsung ke contoh saja ya. Oke, latihan uji hipotesis 2 sampel berpasangan ya. Jadi di sini ada 2 alat ukur pH ya, yang menggunakan elektroda untuk mengukur pH di dalam air umpan boiler gitu ya. Kemudian diambil 6 sampel ya, kemudian diuji nih 2 elektroda ini ya, 2 pH meter ini diuji. Nah, Anda diminta untuk memberikan kesimpulan gitu ya, apakah pembacaan 2 elektroda ini berbeda gitu ya, apakah berbeda atau sama. Tapi klaimnya adalah berbeda gitu ya, pembacaannya berbeda. Ini elektroda 1 misalnya untuk sampel yang pertama, elektroda 1 membacanya pH-nya 8,1, elektroda kedua 7,6. Nah, gitu ya. Kemudian sampel kedua 7,9.
oh ternyata elektroda 2 sama 7,9. Kemudian bagian ketiga 8,2 dan 8,04 dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita menguji ya dari berpasangan kan ini ya. Dari sampelnya satu diuji bareng ya gitu ya. Diuji secara bersamaan. Makanya dianggap berpasangan. Klaimnya berarti nanti elektroda itu berbeda. Berarti nanti HI-nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Kalau sama kan deltanya delta itu sama dengan delta 0 atau sama dengan 0. Kalau HI-nya itu berarti tidak sama dengan. Jadi ini otomatis kita menggunakan yang two tails ya, yang kanan dan kiri. Alfa per 2 untuk T-nya. Oke, kemudian dari sini kita hitung deltanya dikurangkan X1 dan X2-nya, kemudian kita kuadratkan ya. Nanti kita hitung rata-rata deltanya. Jadi jumlah delta dibagi dengan jumlah pasangannya. Nah, dapat berapa, kemudian kita bikin hitung standar deviasinya atau simpangan bakunya. Dari sigma dari delta kuadrat dikurangi N-1 ya. Ya inilah menggunakan rumus ini. Baru kemudian kita menghitung T0-nya ya. T0-nya dari delta rata-rata dikurangi delta 0 ya. Delta 0-nya kan 0 tadi ya. Kalikan akar N per simpangannya ya tadi ya. Simpangannya diperoleh 3,379 ya. 3,379 di mana? Berarti sebelah sana gitu ya. Berarti ini posisinya di sini. Ya, berarti kalau posisinya di sini, H0-nya ditolak kayak gitu ya. Oh, ini belum ya. H0-nya ditolak, berarti H1 diterima. Jadi kalau H1 diterima apa? Dua elektroida ini emang pembacaannya berbeda gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan Minitab ya sama aja mungkin di sini. Oke, bentar bacaannya. Nah ini ya. Ini pakai menggunakan Excel ya, sama kalau ini misalnya aduh. Bentar, ini bagi dua saja. Oke. Kemudian ini 8,1, kemudian 7,9, 8,2, 7,9, 8,3, dan 8. Oke ya. Oh ya tadi kalau ya kita bisa coba pengen ini ya. Ini 7,6, 7,9, 8, 7,5, 7,4, 7,4. Jadi di sini derajat kebebasannya ada 5 ya. Derajat kebebasannya ada 5. Ya, kita coba menggunakan Minitab untuk two tails dengan derajat kebebasannya 5 gitu ya. Atau kita bisa menggunakan grafik ya, tabel tadi ya. Kalau grafik dari grafik sini, kemudian probability distribution plot, kemudian kita pilih yang view probability, oke. Kemudian kita cari yang T, ya, derajat kebebasannya ada 5. Kemudian yang areanya adalah yang two tails ya, both tails ya. Jadi ini dapat 2,57 ya. Kita dapat tadi 3,39. Nah, di sini berarti H0-nya ditolak atau ya, maka H1 diterima bahwa kesimpulannya adalah pembacaan dua elektroda adalah berbeda. Nah, kalau di sini ini ya tadi datanya kita bisa menggunakan statistik basic ya, kita cari yang pair. Kalau tadi yang independen kita menggunakan two sample T, kalau ini ya udah yang pair T gitu ya. Pair T, kemudian di sini sampel first column-nya adalah yang C4 gitu ya, select. Kemudian yang second sample adalah C5. Optionnya berarti adalah tidak sama dengan ya, alternatifnya adalah tidak sama dengan ya. Kita oke kan, kita klik oke. Nah semacam ini ya, kita boleh T-nya adalah 3,38 ya. Kalau nanti diminta untuk confidence interval ya ini ya, ini 0,104 sampai 0,763. Nah gitu
Gitu ya. Jadi itu untuk oh ya tadi kita lupa untuk confidence interval yang soal sebelumnya sama aja sebenarnya ya. Oke, kita tambah satu lagi ya. Statistik, basic statistik, to sample ya. Kemudian ini C1, C2. Kemudian kita menggunakan option selang keyakinan 90% ya. Kemudian yang kalau membuat confidence interval itu kita menggunakan yang not equal ya. Kita oke kan. Kita kemudian bikin oke. Nah, ini dari 6,3 sampai 9,5 tadi ya sama ya. 6,3 sampai 9,5 untuk selang keyakinannya. Jadi langsung terbaca di sini ya. Gitu ya. Jadi nanti T-nya sekian ya, kemudian nanti ini estimate difference-nya sekian. Jadi ini batasannya ya, batasannya. Jadi ini batas di mana ya, semacam itu. Ini nanti untuk menguji klaimnya, ini untuk confidence interval atau selang keyakinannya. Gitu ya untuk ya berpasangan. Ya, silakan nanti dilanjutkan. Ini untuk dosen sama kayak tadi ya, untuk mengecek pembacaan dua termometer ya, apakah pembacaannya sama ya antara dua termometer ini. Klaimnya pembacaannya sama gitu ya. Misalnya untuk kalibrasi, kalian ketika mau kalibrasi bahwa ini suhunya berapa, nanti bacaannya sama enggak gitu. Kalau tidak sama ya perlu dikalibrasi ulang misalnya semacam itu. Nah, itu ya, ini untuk dua termometer sama untuk triola nomor 19 halaman 496. Itu untuk uji statistik dua sampel dan bagaimana membangun kesimpulan ya, kesimpulan dari dua sampel gitu ya. Oke, gitu aja untuk uji hipotesis dua sampel. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.